Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema pahala besar dengan bersabar. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya banyak sekali ilmu yang kita dapat tentang bersabar ini karena pahalanya luar biasa besar. Nah selanjutnya saya mau izin ke Habib Usman nih. Habib. Boleh dong. Apa nih tadi saya tuh dapat telepon juga dari istri. Wah ini harus belanja bulanan gitu ya. Nah kadang bener ya kalau misalnya sabar itu kita tuh sering diujinya sama orang-orang terdekat gitu. Keluarga, tetangga, pokoknya banyak deh orang-orang terdekat gitu ya. Nah Habib, mohon izin nih saya pengen nanya nih. Sebenarnya kalau misalnya kita sulit mengendalikan, apalagi datangnya dari keluarga terdekat dan pasangan kita itu tuh kita harus gimana sih untuk mengendalikannya Habib? Mohon penjelasannya. Ya akhir Kang Mikdad, Ya, Ustadz silakan. Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini menarik. Kalau mengingat seorang istri, saya teringat dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang yang datang kepada Sayyidina Umar, mau meminta solusi sama Sayyidina Umar. Ceritanya kan Sayyidina Umar lagi diri, misalkan Sayyidina Umar. Saya berdiri. Izin. Datang, tiba-tiba istrinya Sayyidina Umar. Oh. Salah. Ya benar Bapak. Gak apa-apa. Saya jadi Lagi- siapa lagi nih? ngomelin, Sat. Ngomelin, Sat. Oh iya. Lagi ngomelin. Kenapa kau? Kenapa kau? Ada apa sih ini? Kau? Aya naon ieu teh, aya naon? Aya naon sih ieu teh? Aduh ya Allah. Habib mau Waduh. kemana Habib? Mau nanya? Mau nanya sama Sayyidina Umar. Gak usah lah diajar lagi diomelin. Akhirnya, Wah luar akhirnya- biasa pendalamannya. nah akhirnya apa? Gimana? Akhirnya Sayyidina Umar ini bilang sama sahabat yang tadi, Iya. kenapa engkau mau pergi? Kenapa engkau mau pulang? Iya. Ya kan? Permasalahan saya sama Sayyidina Umar, Oh. permasalahannya kayak gitu. Nah intinya adalah yang pertama, Baik. apa kata Sayyidina Umar? Seorang istri, dia adalah yang mengurusku, dia adalah yang mengurus anak-anakku, dia adalah yang mencuci pakaianku, dia merapikan tempat tidurku, dan dia menemaniku ketika dalam keadaan aku tidak tenang. Karena apa? Karena disinilah bentuk ketaatan sebagaimana mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dalam haji wada, Rasulullah berpesan kepada siapa? Kepada seluruh umatnya. Termasuk di situ salah satunya ada siapa? Ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahwasanya apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW? Bahwasanya cintailah, sayangilah keluargamu. Khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baiknya daripada mereka semua ada yang berbuat baik terhadap keluarga mereka. Dan Rasulullah adalah yang paling berbuat baik terhadap keluarganya. Khiyarikum li nisaihim. Berbuatlah baik kamu terhadap istrimu dengan cinta dan kasih sayang. Ujian terberat, yang paling berat sebagai seorang suami adalah bentuknya dari salah satunya adalah dari istri dan dari anaknya. Ini ujian yang besar. Kenapa? Setan yang mengganggunya, setan yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangganya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ujiannya besar. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Laki-laki menjadi seorang pemimpin, diminta pertanggungjawabannya. Kalau laki-lakinya tukang marah-marah, tukang maki-maki, istrinya maki-maki juga, suaminya maki-maki, hancur rumah tangganya. Aduh pusing juga di rumah. Yang kalau ada kayak apa? gitu semua. Api ketemu api, kebakaran. Betul. Anaknya nontonin, kata-kata keluar kasar. Besok ini anak ketemu ketemu pasangannya, kasar lagi. Nauzubillah. Ya kan? Kalau misalkan orang tuanya yang laki mukul istrinya, ya kan? Maka anaknya tersebut besok akan mukul lagi terhadap istrinya. Inilah berkelanjutan, rantainya nggak akan putus. Ketika seorang suami dia hadir di majelis ta'lim, dia duduk di majelis ta'lim mendengarkan gurunya, dinasihati ilmu agama oleh gurunya, maka dia akan tersentuh dengan keimanan dan ketakwaannya. Ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati kita dan berharap kita teguh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam agama kita. Yakni apa? Yakin bahwasanya seseorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah." Minta wasiat sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La takdob. Ausini ya Rasulullah, la takdob. Ausini ya Rasulullah, la takdob. Wasiatnya cuma satu, jangan marah. Kenapa? Ketika seseorang marah, ketika seseorang emosional, maka akan merusak segalanya. Akalnya rusak, pikirannya rusak, jiwanya rusak, hatinya rusak. Maka perbuatannya bahaya nih. Kalau lagi emosional, kita lagi diri, bisa mukul. Suruh duduk, suruh tenang dulu. Ya kan? Habis duduk kapan? Masih emosional, senderan. Habis senderan, ente lanjutin. Oh baik. Malah kan bisa berwudu, bisa Bisa berwudu, sholat ya betul. Habib ya. Karena waktunya kan habis. ada serahin. Betul. Terima kasih Habib. Baik jamaah, kita bicara soal sabar masih banyak banget yang akan kita bahas. Tapi saya selanjutnya mau ke Ustadz Maulana dulu. Iya.
Ini masih melanjutkan pertanyaan aku nih, Ustadz. Kalau Ya. misalnya kita udah mencoba untuk bersabar, tapi kadang kan namanya manusia ya, di dalam hati masih kadang suka ada yang ganjel. Apalagi kalau berantem sama perempuan. Ngedumel. Ngedumel, iya. Terus dalam hati tuh kayak ada yang ngerasa, habis kalau misalnya berantem sama perempuan tuh suka diungkit-ungkit yang lalu-lalu. Kesalahan tahun 2009, tahun 2002, waduh. Isal begitu. Oh enggak, ini secara general perempuan kan saya tidak menyebutkan nama. Gimana Ustadz, mohon penjelasannya. Ayo jangan sebut nama, yuk. Inisial aja, ISEL. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Satu bentuk pujian dan rasa syukur hari ini kita sangat berbahagia. Menguatkan semuanya. Bangkitlah. Semangatlah. Ingat. Ingat. Ketika ada ujian kesabaran. Tapi masih ada ngedubel. Masih ada. Aduh. Mangkel, gondok. Iya itu kesel sebagainya. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tambah kesabaran. Tambah kesabaran, kuatkan kesabaran. Ingat, jadikan kebaikan dan kemuliaan. Kenapa? Ketika ada usaha kita belum bisa diterima, aduh kenapa? Tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi ya? Ekspektasi tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Mohon maaf. Jadikan atas apapun itu kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 orang ini tidak akan merugi. Semua merugi kecuali 3. Siapa itu? Orang yang beriman. Siapa itu? Orang yang soleh. Siapa itu? Orang yang berpesan-pesan dengan kebaikan. Artinya orang berilmu. 3 ini. Orang beriman, orang soleh, orang berilmu. Kalau orang beriman melihat segala sesuatu ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Itu hebatnya orang beriman. Tidak kelihatan. Tidak mau tahu. Ada hikmahnya. Itu hebatnya. Apalagi orang soleh. Tidak ada. Rugi pun dia berkata. Ditipu pun dia berkata. Pasti ada pahalanya. Pasti untung. Itulah orang soleh. Bisa memanfaatkan. Maaf. Kotoran pun, sampah pun bisa jadi kompos bagi orang soleh. Dan yang ketiga adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu menjadikan ini adalah sebagai pembelajaran cambuk. Supaya lebih baik. Supaya tidak gagal lagi. Karena orang berilmu tidak mau jatuh 2 kali di lubang yang sama. Itu hebatnya. Maka 3 golongan inilah tidak akan bisa merugi. Ayo camkan ini. Di pagi hari ini kita semangat. Ayo siapkan ke depan. Dunia akan kita genggam. Nah, tingkatkan. Jadi kalau ada sesuatu yang menjengkelkan, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan, maka jadikan ini adalah bentuk kemuliaan. Dan kembali lagi, semakin jadi pembelajaran buat kita untuk jauh lebih baik. Mohon maaf tanpa menggurui. Ayo semangat. Karena atas apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti ada tujuan Allah. Supaya Anda lebih mahir. Jatuh dari sepeda, belajar dari sepeda. Itu anak bayi tidak lahir langsung lari. Kayak kambing. Aku pernah lihat kambing lahiran. Iya gimana? Aku juga bertamu. Langsung lari ya? Langsung langsung berdiri. Udah jadi ingat Idul Adha. Suara apa? Suara Ustadz Maulana. Jago, sudah Tidak bisa terjebak lagi. Jadi ingat, manusia itu harus punya ada tahapan demi tahapan. Namanya step by step. Step by step. Apa? Best step apa best step? Step by step. Step by step. Jadi ada tahapannya. Mohon maaf, bikin rancangan, bikin aturan. Kalau kita biasa tulis ada bagian-bagiannya dan jadi enak, terarah. Baik, Dan ada planning ke depannya kan? Pasti. Punya anak harus ada planningnya. Betul. Rencana punya anak berapa? 3 sih cukup. Rencana 3 insya Allah. Rencana 3. Kalau Allah kasih 5? Alhamdulillah. Kalau Allah tidak kasih 3?
Alhamdulillah. Bagus itu. Alhamdulillah. Harus alhamdulillah terus. Baik jamaah, alhamdulillah. Katanya Ustaz Sam, Nah, Ustaz kan Syam anak gimana? pertama Baraka. Baraka. Iya. Yang kedua Mekah. Wah, Cewek. keren. Yang Amin, amin. ketiga Bakka. Oh, Laki-laki lagi. udah di konsep tuh keren ya. Udah bagus. di konsep gitu ya. Tanya dong. Ustadz Maulana gimana ada? Munawwarah, Terus? Munirah, Wah. Munawwar, Masitatun Naira. Nah ini juga udah di konsep nih luar biasa. Berarti guru-guru kita juga. Habib juga ya? Habib berapa Habib? Di konsep rencananya? juga. Ayo sebutin namanya. Sebutin Ya, namanya siapa? insya Allah Ya. sebanyak-banyaknya. Wah. Namanya terkonsep juga. Namanya kan? siapa aja? Namanya terkonsep. Siapa Ah. aja? Syarifah Syahratu Salwa, Ya. Baik. Habib Muhammad As-Sajid, Muhammad Asyatir, Syarifah Wah, ini Kalisagnia maknanya mendalam Bahira. semua nih, Masya Allah. Tuh kita belajar dari guru-guru kita, berarti semuanya sudah menyiapkan segala sesuatu dengan konsep. Nah itulah planning kita di dalam hidup yang akan mengarahkan kita akan kemana. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini. Jamaah yang ada di rumah pasti nggak sabar nih, kapan ya pertanyaan saya dijawab. Nah makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz, Ustazah, saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendapat perilaku gak enak dari ipar-ipar saya. Ada yang kepo dengan rumah tangga saya, padahal hidup saya gak pernah usil dengan hidup mereka. Akhirnya kalau saya udah terlalu sakit, saya lebih baik menjauh dan saya cuekin. Abis kalau ngadepin mereka, lama-lama capek disakitin terus. Jadi saya lebih memilih menjauhi mereka. Apakah sikap saya salah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wah ini panjang jawabannya. Ustadz Syam boleh dijawab melalui tausiah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maka subhanallah kita hidup di dunia pasti akan ada ujiannya. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diuji? Tentu saja itu keliru. Pasti akan ada ujiannya. Ada yang diuji dengan usahanya, ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan orang-orang sekitarnya. Karena yang menguji kita, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di mana ujian itu ada. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam itu dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Qabil Habil pembunuhan pertama yang mengkhianati juga saudaranya sendiri. Nabi Muhammad SAW gak jauh-jauh yang menghalangi dakwahnya juga dari kalangan pamannya sendiri. Maka subhanallah, orang-orang terdekat ini memang kadangkala memang ada gangguan juga gitu ya. Ada rasa iri, dengki, ada rasa hasud ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh, yang menguasai dunia dan seisinya, yang menguasai semuanya, yang maha kuasa daripada gangguan atau daripada kejahatan orang yang iri ketika mereka sedang hasud, ketika mereka sedang iri dengki kepada kita semua. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Maka tunjukkan kemanfaatan kita terhadap orang lain. Mau ada orang yang usil kepada kita, mau ada orang yang tidak peduli dengan kita, mau ada orang yang jahat kepada kita, tetap yang kita tunjukkan, tetap yang pertama tadi, kemanfaatan kita. Bagaimana kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Manusia yang bermanfaat itu banyak. Tidak semua harus berprofesi sebagai penceramah. Tidak semua harus menjadi seorang imam. Ada seseorang yang menjadi seorang medis mungkin. Orang ahli medis, seorang dokter atau perawat. Mereka sangat bermanfaat. Ada mungkin orang yang bermanfaat dengan ilmunya. Ada orang yang bermanfaat dengan hartanya. Ada orang yang bermanfaat dengan tenaganya. Ada orang yang bermanfaat dengan jabatannya. Semuanya itu adalah manfaat bagi manusia lainnya. Maka subhanallah, yang pertama ditunjukkan adalah kemanfaatan kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, tentu saja
kembali lagi kesabaran itu. Kenapa kesabaran yang menjadi modal utama? An-nafsu markabun walijamuhu as-sabar. Manusia itu bagaikan kendaraan dan kendalinya, kontrolernya adalah setirnya. Yaitu kesabaran. Kontrolernya adalah kesabaran itu sendiri. Kita kalau misalnya diusilin orang, kita mau balik ngusir bisa juga. Kita dijahatin orang, kita mau balas kejahatan bisa. Tapi apa yang membuat kita menahannya? Adalah kesabaran itu sendiri. Ada orang yang memukul kita, kita bisa balik bunuh dia? Bisa aja kita sebagai manusia gitu. Tapi ternyata yang mengendalikan kita, yang menahan kita adalah kesabaran. Maka modal utama tetap kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Nah Ustaz Syam, kalau Yeah. misalnya nih kita sama-sama nih punya anak sekarang nih. Sabar menghadapi anak itu harus gimana Ustaz? Sholat. Kalau misalnya akhir bulan dompetnya lagi kosong tipis banget gimana Ustaz? Sholat. Lah, kok sholat juga gimana sih Ustaz Syam? Ya sholat. Aduh, ini malah bikin bingung. Jamaah yang ada di rumah juga pasti bingung kan. Dari tadi pertanyaan saya dijawabnya sama sholat. Gimana sih mengendalikan sabar dengan sholat? Makanya jangan kemana-mana ya jamaah. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.